Saya dulu namanya Suhuyo. Kalau orang tahu Suhuyo berarti adalah seorang peramal, seorang dukun, atau seorang yang banyak dosanya. Tapi 2 tahun yang lalu Tuhan yang meramal saya. Bukan saya meramal Tuhan, Tuhan yang meramal saya. Pada umur 60 saya akan bangkrut. Dan pada waktu 60 juga akan jatuh sakit. Dan terakhir pada waktu 60 saya akan mati. Tapi saya pikir umur 60 masih 2 tahun lagi. Masih ada waktu untuk cari uang. Dan ternyata persis pada waktu umur 60 saya digugat istri saya bercerai. Dan memang sudah ada kesepakatan semua harta harus kasih dia semua. Saya jatuh bangkrut pada umur 60, bulan Oktober tanggal 26 saya digugat cerai sama mantan istri. Jatuh bangkrut. Kenapa jatuh bangkrut? Karena semua harta dikasihkan dia, hutangnya lupa saya potong. Jadi saya sudah tidak punya harta, sekarang punya hutang. Saya kos, saya naik Grab. Saya baru tahu seumur hidup kos susah ternyata, cuma satu kata kecil. Dan masih tungguin mobil dari luar, harus datangnya Grab. Aduh, lebih repot tungguin sang tenaga kasih datang. Dan pada Januari Desember saya jatuh sakit, terpreset di stasiun kereta api Bandung pada waktu saya harus mengecek perusahaan saya di Bandung. Saya jatuh sakit sehingga kaki saya terpincang-pincang dan hampir naik menggunakan ini tidak bisa, jalan susah. Saya sudah melihat ramalan Tuhan waktu datang ke saya waktu saya meditasi, kamu akan bangkrut, kamu akan sakit. Benar-benar terjadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua, jadi saya pasti punya rasa takut, tinggal matinya saja. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kadang-kadang dalam hati baru ngomong, udah susah baru cari Tuhan, ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan masih baik, walaupun saya seorang pendosa yang pasang susuk, bikin dendam, bergelut dengan roh-roh kegelapan, dengan jin-jin, pergi Gunung Kawi, pergi ke Nyai Roro Kidul. Semua saya pernah datangin, pernah saya nginep di tempat itu, kuburan itu. Ternyata Tuhan Yesus masih mau menolong saya dan masih sayang sama saya. Akhirnya Tuhan mengirim satu wanita, itu yang di depan saya, Ibu Meti, bantu mengobati kaki saya sambil diinjili. Akhirnya betul kaki saya sembuh. Saya sudah menjadi duda. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya jodoh. Terus gambaran yang ada Medi ini. Terus saya bilang, Tuhan apalah salah, saya umur 60, dia umur 31, beda 20 tahun. Suara Tuhan bilang,
Saya kasih kamu yang baik kok kamu tolak. Ya kan? Kasih yang cantik, kasih yang muda. Ya berarti benar. Benar di Tuhan. Saya dapat jodoh begini. Saya melamar. Diterima. Saya melamar ke kakaknya karena orang tua sudah nggak ada. Diterima lagi. Puji Tuhan. Benar-benar Tuhan memberi saya jodoh yang terbaik. Amin. Dan hanya satu persyaratannya, saya harus masuk Kristen. Padahal saya tidak ngeteng. Saya seorang suhu. Di Majelis Tahu Indonesia, kalau seorang suhu itu adalah sederajat dengan uskup, mengepalai 25 kelenteng di Jakarta, Jabodetabek. Saya harus melepaskan semua. Melepaskan kelenteng, melepaskan pendapatan. Bagaimana pendapatannya? Akan hilang. Karena selama ini saya jadi dukun online. Tiap pagi aja orang konsultasi sama saya melalui WA. Satu orang 300.000. Satu hari 10 orang 3 juta. Kali 30 hari 90 juta. 100 juta sih masuk target. Belum kalau saya naik panggung cerita soal konsui 20 juta lagi. Dan belum lain-lain apa yang masuk susu dan gendam kalau yang kita angkat. Semua itu yang datang itu bukan orang susah. Orang-orang kaya-kaya, jenderal-jenderal, pengusaha-pengusaha semua. Itu duit semua. Saya harus tinggalkan. Kalau banyak teman saya bilang, kamu jadi orang goblok. Terus ada yang bilang lagi, saya jadi orang bodoh. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya artinya bego. Sama aja. Akhirnya saya berbilang, saya ini malah bersyukur Tuhan Yesus sudah kasih saya waktu. Saya bangkrut, Tuhan gak ambil nyawa saya. Saya sakit, Tuhan belum ambil nyawa saya, masih kasih kesempatan. Berarti Tuhan masih sayang sama saya. Amin. Dan juga keluarga saya bilang, dulu kan kita Kristen. Bagaimana nggak tahu? Waktu jadi Kristen kan susah. Artinya orang Kristen susah semua. Masih mau jadi orang susah lagi? Saya bilang, saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, apa benar nanti saya masuk Kristen susah lagi? Tuhan mengajak saya ke kerajaan Allah. Kasih ujung. Itu. Di kerajaan Allah ternyata saya tidak boleh masuk. Cuma ditanya satu. Sudah tidak ditanya agama. Ditanyanya apa? Sudah dibaptis belum? Jadi masuk kerajaan Allah sudah dibaptis belum? Itu saja. Saya bilang belum. Balik. Saya balik. Saya melakukan katekisasi, belajar agama selama 3 bulan. Saya baru tahu ternyata selama ini hidup saya salah menyembah. Menyembahnya salah gimana? Saya punya kelenteng. Itu ada dewa dapur, ya, ada dewa langit, ada dewa jodoh, ada dewa Kuan Im, ada dewa Kuan Kong, ada dewa Julaihut. Semua adalah manusia. Patung-patung itu adalah perwujudan manusia yang menjadi dewa. Dan sekarang saya belajar agama Kristen. Ternyata saya menyembah Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi saya tidak salah lagi. Amin. Dan selama ini kalau saya ke orang meninggal, yang ada dibakarin duit-duitan. Ya, kalau yang orang-orang Cina ya, orang Cina dibakarin duit-duitan. Untuk apa? Supaya bapaknya
bisa punya duit di alam roh. Terus kedua, dikasih makan ikan bandeng, ikan ayam, segala buah-buahan semua, supaya tidak kelaparan. Dan dikasih rumah. Terus saya berpikir lagi, cilaka nih, anak saya semua udah masuk Kristen, berarti nggak ada yang bakarin semua, nanti roh gue miskin dong, ya kan? Nah itu sudah mulai ini. Kalau masuk Kristen, kerajaan Allah itu sudah kaya. Kita nggak perlu dikirimin makanan, tidak perlu dibakarin, tidak perlu dikasih dan lain-lainnya. Tuhan sudah mencukupi semua. Nah ini saya makin bulan masuk Kristen, dan tanggal 31 Maret saya dibaptis, lahir menjadi orang Kristen yang baru, meninggalkan suhu. Haleluya. Dan 21 April saya menikah dengan Mei, menikah dengan saudara Kristen dan dengan catatan sipil. Nah, karena ini selama ini saya menikah, orang menikahnya KTP saya sih Katolik, dulu namanya Yohanes, tapi menikahnya ya dengan tahu, terus menikahnya dengan kawin siri. Jadi menikah yang benar, inilah menikah yang benar sekarang ini saya jalani dari Tuhan Yesus judulnya. Amin. Ya, haleluya. Dan setelah saya nikah, saya melepaskan semua atribut-atribut suhuyo, atribut-atribut saya cuma hanya menjalani pengobatan, pabrik herbal, dunia ramalan saya tinggal, dunia susu, dunia lain-lain saya tinggal semua. Orang banyak bilang sayang amat itu duit. Kalau dulu di Arta Gading, kalau meramal dari jam 11 itu boleh satu kardus tuh. Tapi saya bilang itu hanya kebutuhan daging. Ternyata kebutuhan roh saya masih lapar. Masih lapar bagaimana? Dalam menjadi orang Kristen, ada beberapa hal yang saya sekarang alami. Dulu saya punya perusahaan, selalu kemelut. Tidak ada, orang bilang kalau badai ada setiap hari itu namanya manusia sudah biasa. Salah ternyata. Setelah masuk Kristen, hidup saya tidak ada badai lagi. Tuhan memulihkan semua usaha saya dari tingkat kebangkrutan. Sudah tinggal di abang tinggal jauh ke laut, sudah bangkrut dah pasti. Tuhan pulihkan semua usaha yang tadinya rugi semua. Sekarang semua untuk semua saya bisa hidup. Satu hal lagi, setiap hari hidup saya itu dipakai Tuhan. Saya pernah dikasih nasihat sama pendeta Wilhelmus yang hidup ini adalah kesempatan. Dia bercerita, kamu seorang keledai yang tertambat di luar. Yesus berkata, tepat muridnya, lepaskan keledai di luar itu. Jika ada orang yang bertanya, saya ingin memakai keledai itu. Wah, cocok sekali kayak saya itu, keledai yang keterikatan dengan dunia gaib, keterikatan dengan roh kegelapan. Sekarang Tuhan ingin memakai saya. Ternyata keledai itu sudah dimandikan, dibersihkan, dinaiki oleh Yesus dengan hamparan karpet merah. Dan sekarang ini saya mengalami betul-betul dipakai Tuhan. Bagaimana kali dipakai Tuhan? Setiap minggu saya datang ke gereja bisa 4 kali. Tadi jam 6 saya kesaksian, belum jam 10, belum lagi jam 12 jadi ya. Terus belum lagi sekarang. Saya tanya di waktu saya kesaksian di Rutan Salemba,
orang yang ditahan itu satu minggu, hari Minggu baptis berapa kali? Dia bilang 2 kali. Saya lebih hebat dari orang masuk penjara. Tuhan memberi 4 kali untuk saya betul-betul hidup menjadi hamba Yesus, menjadi hamba Tuhan. Ada satu hal-hal yang kita harus perhatikan di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam kehidupan kita adalah pada waktu dulu saya makan tidak pernah berdoa. Setiap kita makan yang tidak berdoa itu ternyata banyak musibah yang terjadi. Kenapa? Ternyata banyak restoran-restoran diberi pengarisan. Pengarisan itu adalah mantra-mantra dari roh-roh kegelapan. Pada waktu dia masak, dia kasih mantra-mantra itu. Kalau dengan mata gaib kita bisa lihat jin-jin itu menjilati makanan-makanan itu tersebut. Pada waktu Anda memakannya belum diurapi, belum dibersihkan dengan Roh Kudus, Anda akan banyak masalah karena Anda makan mantra-mantra itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, kalau menjadi murid Yesus, sebelum makan kita bersihkan dulu makanan kita supaya kita tidak ada memakan mantra-mantra menjadi musibah dalam kehidupan kita. Dan juga seperti contoh, ada teman saya, murid saya malah, itu seorang paranormal juga. Dia memuja satu patung. Patung itu merasa, patung, wah ini hebat. Apa yang saya doakan, saya minta selalu terkabul. Setelah saya mengerti kehidupan saya di dalam Yesus, ternyata di dalam Kuan Im itu bukan roh yang sebenarnya, adalah roh kegelapan yang masuk, yang numpang makan, numpang tinggal di situ. Karena dia dipuja, dikasih makan, dia ya nyaman aja. Tapi pada waktu anaknya masuk Kristen, mulai jadi penyembahan, haleluya, haleluya. Itu ibunya tuh kayak orang marah, bawa golok sama anaknya, mau digolok. Coba tolong dilihat. Saya urapi dalam nama Yesus. Berapa? Mulutnya keluar busa. Siapa yang ada di dalam ini? Saya roh yang di dalam Kuan Im itu. Ternyata saya sudah lama. Ternyata roh itu merasa nyaman, dia tidak marah-marah. Pas denger lagu puji-pujian, dia langsung ngamuk. Dan langsung ngamuk, langsung merasa terganggu. Ternyata Bapak Ibu semua, lagu puji-pujian kita harus sering menyetel di rumah. Supaya kenapa? Supaya rumah kita bersih dari roh-roh jahat. Itu. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu semua, kita harus setiap hari berdoa, membaca Injil, dan selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Kenapa? Supaya lidah kita tidak dipakai iblis. Lidah kita yang dipakai iblis adalah lidah yang suka mengutuk, lidah yang suka memaki, lidah yang suka mengomel. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka ngomel, itu lidah dari iblis. Kalau bapak-bapak yang suka marah-marah, lidah dari iblis. Jadi lidah Roh Kudus selalu baik, selalu baik, dan selalu berkata-kata baik, dan anak-anak selalu berkata baik. Dan hari ini kita mulai, Roh Kudus menyertai kita semua dengan lidah, kita pakai lidah yang baik. Sekian dulu.
semoga memberkati kesaksian saya ini, dan hari ini saya